Pemanfaatan media digital dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Terlebih lagi pembelajaran yang terdiferensiasi. Dalam perjalanannya, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar yang beragam, sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Kepada sahabat mau belajar, selamat datang kembali, saya Panggarido. Di video kali ini, saya ingin berbagi keseruan dalam pembuatan tugas akhir pembatik level 2 tahun 2024 ini. Bagi yang penasaran, seperti apa platform pembelajaran yang saya gunakan, simak terus video ini sampai akhir. Sebagai seorang guru informatika dan juga peserta pembatik 2024 saat ini, saya berencana dan mencoba menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan adalah: 1. Mengidentifikasi sumber daya di sekolah. Perangkat komputer dan juga ruang belajar yaitu lab menjadi sarana pendukung untuk kenyamanan dalam pembelajaran. Yang kedua, memilih platform pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa yaitu Canva for Education dan juga Quizzes. Ketiga, melakukan pendekatan pembelajaran yang kolaboratif. Keempat, setelah proses pembelajaran selesai, memberikan refleksi dan juga evaluasi pembelajaran. Dan terakhir, memberikan motivasi dan apresiasi atas kemajuan siswa dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Warga digital berbudaya dan beradab merupakan materi dengan kompetensi elemen berpikir komputasional. Pada topik ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk peserta didik yaitu siswa mampu mendefinisikan warga digital dan memahami pentingnya etika digital, serta siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdasarkan pertimbangan dimensi profil pelajar Pancasila berupa bergotong royong dan berpikir kritis. Tahap pendahuluan merupakan langkah awal yang krusial dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Tahap ini dirancang untuk membangun minat, keterlibatan, dan pemahaman siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Adapun tahapan pendahuluan yang saya laksanakan yaitu: pertama, melakukan persepsi di awal dengan tujuannya yaitu mengaktifkan kembali pengetahuan yang sudah ada di benak siswa sebagai pondasi untuk mempelajari materi yang baru. Dilanjutkan mengajak siswa bermain yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari untuk membuat suasana belajar yang lebih menyenangkan dan memastikan kondisi fisik dan mental siswa siap untuk belajar. Setelah itu, penyampaian tujuan pembelajaran, yang mana menyampaikan secara jelas apa yang diharapkan siswa capai setelah mengikuti pembelajaran ini. Dilanjutkan menyampaikan cakupan materi dengan memberikan gambaran umum tentang materi yang akan dipelajari. Dan yang terpenting, membangun hubungan yang baik dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan sehingga siswa merasa aman untuk bertanya dan berpartisipasi. Dengan melakukan tahap pendahuluan yang efektif, diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk proses pembelajaran selanjutnya dan meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dalam pembelajaran berbasis masalah, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Sedangkan yang berperan aktif dalam proses pembelajaran adalah siswa atau student center. Problem-based learning memberikan kesempatan pada guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan permasalahan yang relevan bagi siswa, sehingga memungkinkan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih realistik atau nyata. Sebagai permulaan, yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan awal yang sudah dipetakan, berdasarkan game yang dilakukan pada tahap pendahuluan sebelumnya. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan melaksanakan tahap model pembelajaran ini, yaitu pertama, orientasi siswa kepada masalah, di mana menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan seperti penggunaan Canva for Education melalui perangkat komputer, dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif memecahkan masalah yang dipilih. Langkah kedua dalam model pembelajaran ini yang memungkinkan pemanfaatan sumber belajar digital, yakni tahap membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dalam tahap ini, sumber belajar digital dimanfaatkan siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai sebagai bahan pemecahan masalah.
Pada tahap berikutnya, siswa dapat diberikan penugasan mandiri untuk mengembangkan karyanya berupa desain poster atau infografis yang menarik mengenai kampanye etika digital melalui pengalaman berbeda dalam penerapan Canva for Education yang langsung dari perangkat komputer, dan dilanjutkan dengan menyajikan hasil karya yang telah dibuat dalam sesi presentasi kelompok. Sebagai akhir dari tahapan ini, yang dilaksanakan selanjutnya adalah melakukan evaluasi pembelajaran berupa kuis berbasis game, menggunakan Quizizz untuk memberikan pengalaman menyenangkan dan pembelajaran yang lebih menarik. Pada dasarnya, tujuan pada tahap hari ini adalah memperkuat pemahaman siswa terhadap materi dan memberikan apresiasi atas usaha siswa, terutama pada penyelesaian tugas yang diberikan pada tahapan kegiatan inti, yang mana hal pertama dilakukan adalah memberikan apresiasi atas apa yang telah siswa kerjakan, baik berupa pujian spesifik atas karya yang mereka tuntaskan, ungkapan terima kasih, pengakuan atas kemajuan pada pembelajaran hari ini, serta penghargaan atas partisipasi dan atensi kehadiran siswa di kelas. Selanjutnya, menghimpun dan membimbing siswa untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari berdasarkan pengalaman belajar siswa masing-masing, serta mendorong siswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan kesulitan apa yang mereka hadapi. Dunia telah berubah, begitu pula cara kita belajar. Teknologi informasi dan komunikasi telah membuka pintu menuju dunia tanpa batas. Dengan berkolaborasi melalui TIK, kita tidak hanya sekedar belajar, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik. Setiap klik, setiap pesan, setiap ide yang kita bagi adalah investasi untuk generasi yang mendatang. Hal ini juga sejalan dengan moto Rumah Belajar, di mana fitur utama dan pendukung yang telah dimiliki sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini. Oleh karenanya, metode pembelajaran yang mengedepankan pendekatan digital akan sangat dibutuhkan untuk menunjang kenyamanan pembelajaran kita. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.